Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina basyiran wa nadhira wa ja'alahu al-hadani qawla as-sura wal ma'arifi manba'an maskura. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad rasulih ajmain. Amma ba'd. Wiku apa saudara jamaah Isya dan sholat tarawih yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Jadi memang temanya itu berusaha pada tadi hikmah turunnya Al-Quran untuk membina karakter pemimpin bangsa. Saya kira yang harus dibina itu bukan hanya pemimpin saja, artinya bukan pemimpin, masyarakat umum juga harus dibina supaya nilai-nilai Quran itu menjadi nilai kehidupan kita. Jadi Quran ini memang satu-satunya kitab suci yang diturunkan kepada hati kita sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kitab suci satu-satunya yang masih utuh, yang tidak ada sedikit pun huruf maupun apalagi ayat yang kehilangan keasliannya. Jadi setelah hampir 15 abad, Quran yang kita baca itu juga Quran yang diturunkan pada Nabi selama 23 tahun, dan tidak ada di muka bumi ini kitab suci yang masih terjamin keasliannya, masih berjamin keotentikannya, authenticity ya. Nah, kemudian memang yang harus dibina itu ya pemimpin, ya yang dipimpin, masyarakat pada umumnya, apalagi terutama para pemimpin yang ada di level penguasa. Nah, tadi saya dibisiki Ustadz Fahmi Muqaddas, Mas Amin tolong disinggung dikit ya, tentang penguasa di hari ini. Nah, saya harus hati-hati supaya nanti tidak dikatakan wah Amin Rais menggunakan forum pengajian agama tapi isinya politik. Tidak seperti itu ya. Jadi kita ngomongnya umum saja. Nah, kemudian Nabi kita sudah 14,5 abad yang lalu meninggalkan kita semua. Kemudian ada hadis riwayat Sunan Daud ya, saya nomornya lupa berapa, yang berbunyi bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi agama itu adalah pewaris para nabi ya. Nah, ini bukan Sahih Bukhari Muslim, cuma pada Sunan Abu Daud itu, tetapi memang di negeri muslim manapun yang namanya ulama itu menjadi rujukan, referensi bagi umat Islam yang awam yang menanyakan bagaimana pandangan Islam mengenai salah satu masalah kehidupan di dunia ini. Jadi bagaimana Islam menyikapi masalah pendidikan, bagaimana Islam menyikapi tentang masalah akhlak umat manusia, tetapi juga bagaimana Islam memandang kekuasaan
mana kepemimpinan, mengandalkan penguasa sebuah negara yang lain-lain, itu yang kemudian memang menjadikan ulama kita itu tidak sepenuhnya menjadi pewaris Nabi. Karena pewaris Nabi itu tidak mungkin memberikan fatwa atau sebuah tuntunan yang tidak benar. Sehingga dalam sejarah Islam itu ada dua tipe ulama. Yang pertama itu ulama ul-haq, yang kedua itu ulama su. Jadi ulama yang menegakkan kebenaran dengan tegas tanpa takut risiko dan lain-lain. Tapi ada tipe yang kedua, yaitu ulama asuk tadi. Ulama asuk itu ulama yang busuk dalam arti lebih sering mengatakan ketidakbenaran daripada mengatakan yang benar, dan sehingga mereka amat sangat mudah dibeli oleh kepentingan dunia, sehingga sejak zaman dulu ada istilah yaitu ulama dirham. Yang dikejar itu mengejar dirham, kemudian juga ulama dolar, ulama rupiah dan lain-lain, karena mereka tidak mengatakan yang benar, karena mungkin dengan orang yang benar itu banyak musuhnya, lebih baik ikut angin. Seperti kata kata Arab itu ida madrihu mana haitsu tamil. Jadi ikut angin, yang lain bertiup ke utara, sesuatu ke selatan dan lain-lain. Nah, kalau saya di Indonesia ini merasa kalau ulama hak itu cukup banyak, tapi insya Allah kalau ulama usu itu tidak ada insya Allah. Tapi yang ada adalah ulama al-irtiyad, yaitu ulama yang termangu-mangu, gagap ketika dihadapan pada iming-iming keduniaan. Jadi tadi saya juga diminta Ustaz Fahmi Bodas supaya memberikan komentar bagaimana sekitar 65 ulama diundang ke Istana Negara oleh Pak Prabowo, kemudian disuruh membenarkan bahwa Board of Peace atau Dewan Keamanan yang dibuat oleh Netanyahu dan Donald Trump, oleh pemimpin Israel dan pemimpin Amerika, yang kedua-duanya itu berlumuran darah, tapi kemudian masa kita disuruh mendukung mereka. Nah, ini yang menunjukkan saya buat kita semua, ketika 57 atau sekitar 60 ulama dan habaib itu datang ke Isa, itu sudah kenteng-kenteng bahasa Jawanya, sudah mantap sekali, pokoknya akan meminta Pak Prabowo mencabut keanggotaannya di Board of Peace atau di Dewan Keamanan yang dibuat oleh duet Trump sama Netanyahu. Nah, tapi yaitu begitu keluar dari istana, umumnya memang saya kira jangan ditolak dulu. Lebih bagus presiden kita diberi kesempatan, karena kan judulnya membuat perdamaian. Padahal perdamaian itu kan perdamaian untuk menguntungkan Israel, untuk membasmi Palestina, untuk membunuh sebanyak mungkin orang Palestina, dan juga untuk
kalau bisa menyerang semuanya Iran itu negara Syiah. Di sini saya ingin buat catatan kecil, kita orang Sunni itu jangan mudah mengatakan Syiah itu bukan Islam, Syiah itu bahaya, Syiah itu berketes dan lain-lain. Jangan begitu. Ya. Saya tuh 5 kali datang ke Iran. 5 kali saya berkunjung ke makamnya Khomeini, ya sekedar ziarah, ya. Dan saya bertemu dengan tokoh-tokoh mereka, para ayatullah itu. Kemudian saya tanyakan, apa betul di tangan Syiah itu nikah mut'ah itu diperbolehkan? Nah, jawabnya tegas. Yang mengatakan pada saya, tolong pikir dengan bijak. Apa ada seorang bapak atau ibu itu menyerahkan gadisnya untuk dikawin mut'ah itu yang tidak jelas waktunya, tidak jelas nafkahnya dan lain-lain, ya. Mana ada? Itu tuduhan orang Sunni yang keji sekali kepada kami orang Syiah. Nah, jadi memang kita sebaiknya memegang fatwa Syekh Muhammad Shabud. Dia adalah Syekhul Azhar, rektor Universitas Al-Azhar dari Mesir, yang membuat imbauan sebaiknya ada tasamur, ya, antara Sunni dan Syi'i. Bahkan kemarin yang dibunuh Ayatollah Khamenei, ya, itu ada apa? Garis keturunannya itu memang ke Sayyidina Ali, ya, Khulafah Ar-Rasyidin yang keempat. Nah, sekarang memang kita tidak tahu mengapa umumnya negara-negara Islam Sunni itu lebih pasrah, tidak ada greget untuk memukul balik imperialisme dan lain-lain, sehingga Indonesia sendiri di Indonesia sendiri dijajah 3,5 abad oleh Belanda, ya, beberapa tahun oleh Inggris. Itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya kehilangan pelaksanaan kewajiban jihad kita itu. Padahal jihad itu jelas kewajiban dari kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Dan mana ada versi pernah orang-orang Syiah pernah dijajah? Belum pernah dijajah. Jadi yang berani menggedor Amerika pada waktu ketika ada tower di Amerika yang digasak oleh pesawat terbang dari kalangan Syiah juga, ya. Itu sesungguhnya menunjukkan betapa mereka itu memang punya semangat jihad. Sementara terus terang, ya, kita, ya Muhammadiyah, ya EKO, ya Al-Basriyah, ya Fatwa Islam dan mana-mana sama, ya, itu memang kalau dilihat masa jihad tidak begitu dirugikan. Tapi alhamdulillah kalau kita buka keputusan tarjih, maka masa jihad itu tetap disinggung. Tetapi kalau kita melihat di Google itu, ya, di kumpulan makalah-makalah yang diterbitkan oleh ulama Saudi, memang tidak ada sedikit pun Islam dan jihad, tidak ada. Masalah-masalah yang lain itu dikupas, tapi yang khusus jihad itu memang tidak ada. Nah, jadi saya
mencoba meyakinkan ke kalangan warga Muhammadiyah, warga besar Muhammadiyah, bahwa Islam ini dan umatnya bisa kokoh, tegak, berani bertaruh, berani berjihad kalau kedua sayap yang diberitakan Al-Quran kepada kita itu kita pakai secara murni dan konsekuen. Biasanya kita orang Muhammadiyah, orang Nahdien dan lain-lain itu yang kritik ke dalam, ya, itu memang kita bicara pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, itu saja. Menurut saya, yang pandangan saya tentu masih sangat cukup dibandingkan ulama besar, ya. Bisa gitu, ulama bisa gitu. Jadi ada perintah dari Al-Quran yang cenderung kita lupakan, yaitu untuk menegakkan jihad dan menegakkan keadilan dan melakukan perlawanan kepada kezaliman. Jadi surat An-Nahl ayat 90 itu berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu menyuruhmu dengan keadilan dan kebajikan. Jadi kalau ada perintah menegakkan keadilan, tentu secara mafhum mukhalafahnya itu ada larangan untuk menegakkan kezaliman. Kata lain, untuk melawan kezaliman. Sehingga ikrar pesawat terbang, Islam kita ini pesawat terbang itu hanya bisa terbang mencapai tujuan kalau dua sayapnya itu betul-betul berfungsi. Yang satu amar ma'ruf nahi munkar, yang satu amar adil wa nahyu 'anil zulmi. Yang satu menyuruh kita keadilan dan kemudian melawan kezaliman. Nah, yang kedua ini itu memang adresnya, alamatnya itu pada penguasa. Jadi penguasa itu umumnya penguasa dengan segala kemampuan birokrasinya, dengan dinas intelijennya, dengan jaringan-jaringan internet dan lain-lain itu, mereka itu kalau dibiarkan pasti akan menegakkan kezaliman. Karena itu Sayyidi Mu'tawar Makassar mengatakan Muhammadiyah harus ikut sekarang ini menjajakan bahwa kita tidak boleh berhenti al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tapi juga al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi. Itu penting sekali. Karena kezaliman itu memang biasanya juga multidimensional. Kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman kemanusiaan dan lain-lain. Nah, sehingga ini yang perlu diasah oleh umat Islam kalau kita ingin menjadi umatan wasatan, menjadi khairul ummah dan lain-lain, supaya kedua sayap ini harus diberatkan. Nah, saya memang selalu mengikuti berita. Saya paling enggak 1 jam ya, setelah subuh saya sisakan waktu itu setelah baca Quran secukupnya. Kemudian saya pakai di depan laptop itu saya mencari berita baik dalam maupun luar negeri. Nah, langkah yang sangat pokok dan tertutup ya,
itu adalah langkah dari duet si Donald Trump dan Netanyahu itu ya, yang membuat Board of Peace, Dewan Keamanan, yang isinya itu adalah utuh 100% membela eksistensi Israel dan menghancurkan Palestina. Entah berapa ribu orang Palestina sudah dihabisi oleh Netanyahu dan teman-temannya itu ya. Dan yang kedua itu kalau bisa menghancurkan kekuatan Iran. Saya akan ambil satu contoh saja. Saya di Iran pernah pergi ke Qum. Qum itu adalah tempat berkumpulnya para ayatollah yang pandai sekali. Jadi terus terang ayatollah itu kalau dibanding dengan kiai haji di Indonesia ini itu memang tidak sepadan. Jadi waktu Ayatollah Khomeini orang tua ya, sudah sepuh sekali, kemudian datang dengan pesawat terbang ya, begitu kuatnya, begitu besar karismanya itu sehingga Khomeini sebelum turun mendarat ke Teheran itu Syah Iran sudah lari ke Mesir. Dari Mesir diminta jangan lama-lama, di sini juga geger, dan dia pergi ke Inggris, kisah juga gak boleh lama-lama, kemudian disuruh pergi ke New York, di New York juga boleh lama-lama, kemudian ke Amerika Latin juga gak boleh lama-lama, kemudian akhirnya mati di Mesir, dan yang melahir itu cuma 5 orang. Ya. Jadi yang usul jenazahnya itu sama penggali kubur yang akan mengubur jenazahnya Syahid. Padahal ketika dia masih hidup itu luar biasa. Saya pernah melihat istana musim panasnya di Isfahan itu ya. Itu sering kurang ajarnya, itu tempat duduk WC itu emas 22 karat. Emas itu kan untuk anting-anting, untuk kalung, kan sesuatu logam mulia ya. Tapi dia cuma untuk tempat duduk ya itu Nah jadi saya akan menyampaikan di sini ya. Jadi memang Quran ya itu seperti tema yang diminta ke saya, yaitu materi Al-Quran untuk membina karakter pemimpin bangsa. Itu memang Quran itu kalau kita baca mudah, terasa seperti kita itu dialog dengan Allah. Jadi memang cara kita dialog dengan Allah di samping kita sholat itu kita baca Quran. Karena kita kan disabah ya ayyuhannas aman dan lain-lain itu kan menyapa kita. Bahkan ketika saya di Mesir, orang-orang Ikhwan al-Muslimun itu mengatakan, hei kami orang Ikhwan itu begitu awetnya, begitu hangatnya, begitu terasa keberadaannya Quran itu seolah-olah seperti Quran diturunkan baru kemarin sore, seolah begitu. Karena kita baca Quran, semua itu pasti cocok dengan apa kita alami sebagai hamba Allah ya, di buka dunia yang fana ini ya. Jadi betapa tepatnya bahwa Quran itu mencandra manusia dan juga menyuruh berjihad dan lain-lain. Tentu itu karena kita ini diciptakan Allah, maka kemudian juga Allah Sang Pencipta itu memberikan petunjuk kepada kita supaya kita tidak sesat di tengah jalan. Jadi misalnya dalam Al-Baqarah ayat 74 itu Allah berfirman ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika
wa hiya kasyijarati au asyaddu qaswah wa inna minal syijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahqidu min khasyatillah wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Jadi summa qasab dulu hukum. Jadi artinya kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar, ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Allah tidak melihat terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi ini Quran mengingatkan bahwa hati manusia itu kalau sudah membatu, akan lebih keras dari batu, itu memang tidak mungkin akan ada hidayah yang masuk. Jadi kita pernah punya presiden namanya saya lupa, itu sudah 10 tahun masih ingin lagi ya. Batunya dikatakan sudah 2 tahun cukup, tidak, kalau bisa 3, kalau bisa malah seterusnya. Nah itu karena ya ikut biasanya wongnya VC kita ergo guru dan lain-lain ya. Tetapi karena hatinya membatu, itu benar-benar juga atas hatinya itu luar biasa. Ya. Jadi ditemani oleh setan untuk terus membatukan dunia itu, dan ini salah satu hikmah daripada Al-Quran. Kalau kita jelajahi itu memang seolah-olah Quran diturunkan just yesterday, harus seperti kemarin seolah-olah ya. Nah jadi ini saya mengikuti arahan dari Pak Miyokoklas. Jadi kalau itu ya ke interaksi ke sini ya bukan jawab beliau. Misalnya, dan sekarang Intel sudah berani pada kita. Nah jadi ini memang sesuatu yang ya ketemu nalar kita. Kok bisa-bisanya Indonesia negara terbesar Muslim di muka bumi, kita ini the greatest Muslim country in the world. Jadi kita ini adalah negeri Muslim terbesar di muka bumi. Kok bisa ngintil lama Netanyahu sama Nasran memang kita tahu ya, dalam Quran itu ada satu pada fi'il madhi, satu fi'il mudhari', yaitu radhakaru wa madawu fadul makirin, yang menggerak bahkan dalam surat Taubah itu ada kalimat yang sangat pendek ya, tapi ada kata makan itu 5 kali. Waqad makaru makruhum wa indallahi makruhum wa kana makruhum litazula minggul jibal. Jadi kata Quran, sungguh mereka orang kafir, munafik, musyrik itu membuat makar, tetapi makar mereka digenggam Allah. Kemudian walaupun makar mereka itu ya dimasukkan untuk menggulung beberapa gunung. Jadi andai kata ada teknologi modern bisa menyiapkan gunung Merapi, Merbabu, Kelut, Semeru dan lain-lain ya, itu bagi Allah cuma debu kecil ya. Jadi tentu nanti makar Allah itu yang pasti menang ya, tidak mungkin makar manusia yang mendaras kok bisa menang, tidak mungkin. Jadi ini menegaskan pada kita semuanya bahwa kita tidak pernah dan tidak boleh sekali-kali meninggalkan pedoman Quran kita. Jadi dan jangan dipilih-pilih. Jadi tidak boleh
seperti kata Quran itu diperhatikan tidak boleh kita menerima ayat tertentu, tapi kemudian juga menghindari ayat tertentu yang lain dilarang keras. Nah, jadi kalau saya sekarang melihat prospek Islam dunia ini, sekarang tanda-tanda kemenangan itu sudah kelihatan, tanda-tanda awal. Jadi dulu bulan purnama ini, kalau kita 28 Februari itu si Netanyahu sama si Donald Trump mengatakan bahwa paling lama ya itu 4 minggu sudah selesai. Jadi Iran sudah betul lutut, kemudian yang akan menyusun pimpinan negara Iran itu adalah duet antara Donald Trump dan Netanyahu. Itu kan sombong sekali ya. Jadi nanti kalau sudah kalah ya teguk lutut, dan nanti yang menyusun pimpinan baru Iran itu antara Trump dan Netanyahu. Ini itu mana mungkin? Alhamdulillah ya, ini memang perlu dicek lagi ya. Kemarin itu rudal terakhir dari Jihan itu sampai Tel Aviv, kemudian menghancurkan perkantoran Perdana Menteri Netanyahu itu, dan adik kalau Netanyahu itu diberitakan kena. Alhamdulillah sudah mati, alhamdulillah, tak syukuri ya. Walaupun ini tidak diakui, kalau tidak diakui mesti kan tidak lilo masih hidup lah, kan tidak berani, jadi alhamdulillah insya Allah sudah mati. Nah mudah-mudahan Netanyahu, tapi kan dia teman setan juga, artinya lagi juga mereka tercatat dan tidak tahu. Yang penting setelah beberapa ibu macam yang saya hormati, kita dia ben kedobanan maksudnya umat Islam kita sendiri. Saya tidak bosan untuk menyampaikan bahwa ketika saya menjadi ketua MPR itu memang kita ini jadi waktu itu ketika kita melihat daftar anggota MPR baik dari TNI, dari Polri, dari partai-partai, PDIP dan semuanya itu, yang diet beragama Islam itu sekitar 60%. 60% itu kurang karena umat Islam kan 90%. Tapi sobe dong, tidak ada masalah. Ini sudah mayoritas. Nah waktu itu saya dan teman-teman membuat poros tengah. Poros tengah itu adalah porosnya fraksi-fraksi di MPR yang beragama Islam. Nah kemudian waktu itu memang yang dicapreskan itu saya. Tetapi saya diingatkan Pak Amin, kalau Pak Amin akan dicapreskan itu tidak mungkin kalau ketua MPR-nya itu dari bukan umat Islam. Jadi dulu itu yang memilih MPR itu bukan seperti kita ini satu orang satu suara, tapi yang memilih MPR itu adalah 600 anggota MPR. Nah waktu itu saya sudah tahu, jadi Pak Amin kayak milih MPR, ketua MPR-nya dulu harus kita. Berilah Golkar Islam, kemudian ABRI Islam, kemudian waktu Partai PAN, belum ada Partai Umat dan lain-lain. Dan itu semuanya kemudian sepakat Amin Rais ketua MPR dulu, kemudian baru lantas Pak dipilih presidennya. Dan ketika pemilihan dihitung menang ya, ketuk palu, lantas seluruh orang Islam di MPR itu selawat Nabi dulu ya.
Wis pisanten tuh sholawatullah dan lain-lain. Kil. Sini. Ya. Baik. Ini sudah hampir selesai sudah, insyaallah. Nah, jadi waktu itu ya, yang menyusut menteri-menteri siapa itu juga kita ini. Jadi saya ingat dulu umat Islam itu pernah menjadi puncak-puncak kepemimpinan nasional. Pak Muhammad Nasir itu Perdana Menteri pertama. Kemudian dalam menteri yang lain itu adalah misalnya kabinet Perdana Harahap 455. Kemudian kabinet Sudirman Sanjoyo. Nah, jadi dulu itu ya itu kita leading. Nah, dulu tahun 2004 itu ya saya jadi ketua MPR itu membagi-bagi departemen atau kementerian itu seperti memotong kue itu. Sehingga saya waktu telepon almarhum Yahya Muhaimin jadi attaché pendidikan di Washington. Mas Yahya, kowe dong dadi pendidikan yo gelem wae ini carane piye? Terus saiki bisa bagi pulang. Segera jadi menteri pendidikan. Dan betul ya. Jadi waktu saya menteri, saya bilang Gus Dur, ada sudah jadi presiden sama kita 10 menteri. Ya tambah satu aja. Gus tahu apa sih 5 samiti. Cuma dapat satu, tapi besurat presidennya ada. Nah kemudian waktu itu ketika dikasih sekian dan lain-lain, hampir saja itu Bu Megawati tidak diberi apa-apa. Saya ingatkan, ini namanya orang Islam yang kehilangan keseimbangan. Bagaimanapun Megawati itu punya partai PDIP yang sudah 35%. Masa mau dihilangkan? Nah kemudian Pak Hamzahas mengatakan, Pak Hamzah ketua MPR, Pak Partai juga ketua DPR, usul presiden ya saya wakilnya dong Pak. Ya saya Pak. Yang kalau panjenengan jadi Meko, menteri koordinator, kesininya besar, tugasnya sedikit. Boleh, ya artinya jadi Menko, ya. Sedemikian mudahnya waktu itu asal kita bersatu. Nah, jadi masalahnya dalam ceramah pada hari ini ya, memang kuncinya kita ini tentu pada persatuan. Ya orang lain juga mengatakan bersatu kita teguh, sejarah kita itu memang betul kenyataan seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana sekarang ini, kita nututi supaya jangan sampai kita terbelah-belah. Ya. Jadi memang pada waktu Pak Jokowi itu, ya, saya bilang Jokowi Wiran ini itu dulu memang tahu sekali bahwa pasal lepas kalau dipecah. Jadi sebagai orang belah bambu, satu diinjak, satu diangkat tuh. Nah, dari ini kemudian memang sampai sekarang itu masih ada sisa-sisanya. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah, apa yang pernah dikarenakan kepada kita, mudah-mudahan akan kapan-kapan pada kita kembali.
Karena kita ini insya Allah umat Islam itu tidak diskriminatif. Jadi waktu itu Pak Prabowo ketika masih dengan saya itu sering bicara konsep negara dalam Islam. Lantas ponakannya Pak Prabowo, Pak siapa gitu, anggota MPR waktu itu, saya mengatakan, loh kalau gitu Islam bagus ya Om, Islam bagus ya, memang bagus. Kalau gitu mengapa? Tidak dipakai saja resep Islam itu untuk kenegaraan. Ya, ini Pak Prabowo cuma apa aja. Nah, jadi ini seperti sebagai kita itu yang namanya reformasi itu arujuk ila Quran wa sunnah. Namanya pembangunan, perbaikan, rekonstruksi itu kuncinya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan kita sudah semua hafal bahwa Allah meninggalkan dua hal selama itu inna bang tadilu intamassakum bihima, kamu tidak akan pernah jadi langit itu never ever ya, you will never ever get astray if you hold the Quran and Sunnah ya. Jadi kamu tidak pernah akan sesat selama kamu memegang Quran dan Sunnah. Karena itulah mungkin ya oleh angkatan Pak Fahmi dan saya tadi, Pak Amin dan saya ketika dari duduk umur tidak itu mesti tidak secepat kanan kiri yang masih muda ya. Jadi tadi nanti alhamdulillah Pak Fahmi seperti saya juga keren. Kita cuma setahun, saya 82, beliau 81. Nah, jadi kapan saja beliau mesti lebih muda dari saya, jadi masih ya. Jadi saya kira itu ya, dan saya reformasi kita ini sangat akun, bagus ya. Dan tadi Pak-nya juga lulusan tarjih, itu juga yang bina sampai sekarang masih Pak Fahmi. Dan kalau ingat Pak Prabowo Juraimi yang kalau sholat itu bahasanya seperti orang dialog, jadi tidak ada lakinya sama sekali. Pasti pertama-tama kita seperti pakai senyum kalau makmum itu ya, karena seperti orang ngomong-ngomong itu ya, saya dudukannya seperti orang ngomong-ngomong, tidak lantunannya tidak santai ya, tapi seperti bicara. Jadi satu agar Al-Furqan itu betul-betul jadi Furqan ya, jadi darah umat Islam sekeliling daerah di sini. Dan mudah-mudahan kita semua besok akan memikul amal jariah ini. Jadi saya pernah ditanya oleh wartawan asing, mengapa Anda dosen biasa dari Gajah Mada kok berani kritik Pak Harto? Apa ada jenderal-jenderal di belakang Anda? Saya bilang tidak ada sama sekali, masa ada jenderal di belakang saya. Jadi apa kuncinya? Kuncinya saya suka sholat di masjid. Nah, kemudian dalam At-Taubah itu ada ayat nomor 20 tidak salah ya. Innama ya'budu masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah rasa ulaika yakun minal muqtadin ya. Jadi ada pula orang yang suka berjamaah di masjid-masjid Allah ya. Kemudian mereka menegakkan sholat, mereka membayar zakat, mereka percaya pada Allah dan hari akhir, pasti wala yakhsha illallah, mereka tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dengan demikian mudah-mudahan mereka menjadi
muhtadur, jadi orang-orang yang muhtadin, orang yang berbakat petunjuk. Jadi semangat ini yang harus kita pelihara terus. Saya masih berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi melihat dunia yang fana ini ya, tapi adik-adik saya, Mak Imam dan lain-lain itu yang akan melanjutkan sehingga seperti yang saya kutub dalam pembukaan bukunya Fi Dzalil Quran, tafsir yang saya kutub tulis itu ya, itu orang beriman sejak Nabi dulu kita cintai sampai sekarang ini itu seperti barisan yang berjalan menapaki punggung bumi ini ya, terus saja menuju kepada tujuan utama, yaitu dari Marbatillah menjadi Jannatul Na'im insyaallah ya. Itu ketika pernah berhenti ya, kemudian beliau mengatakan, kalau orang Islam sudah paham Quran, ibaratnya dia ini seperti orang yang duduk di atas bukit yang tinggi, melihat anak-anak kecil bermain-main dengan mainannya, yaitu melihat manusia-manusia yang tidak beriman itu seperti anak kecil ya. Mereka bermain-main dengan komunisme, sosialisme, kapitalisme ya, eksistensialisme ya, dan hal-hal yang lainnya itu yang seperti itu, kata Said Qutb, itu hanya kebenaran palsu ya. Karena kebenaran hakiki itu memang hanya ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah sahihah ya. Selama ini kita pegangi, insya Allah negeri muslim terbesar di bumi ini itu boleh pop down, boleh jatuh, tapi bangkit lagi ya, terus saja sehingga akan tercapai. Sehingga Bukhari mengatakan walaupun ini bukan ayat, kata-kata Bukhari, tapi betul ya. For a fighting nation, there is no journey's end. Bagi bangsa yang berjuang tidak ada stasiun terakhir. Nah kemudian Pak Nasir sudah mengatakan kita ini berjuang mencapai mardotillah itu ibarat berjalan yang cukup panjang di jalan yang berkerikil, berbatu-batu, bukan jalan yang lurus ya. Nah kawan-kawan kita itu dalam berjalan itu kekuatan lututnya itu tidak sama. Ibarat pergi jalan 100 km, ada yang baru 5 km sudah sampai sini saya sudah kuat, ya sudah gak apa-apa, sudah gak apa-apa, jangan kemudian diejek dan lain-lain. Ada yang sudah 20 km kemudian menyerah, lututnya gak kuat. Nah bahkan yang sudah berhari-hari itu sudah hampir terlihat, tapi kemudian budak setan kemudian bilang ya sudah mundur. Tapi akhirnya yang santai ini itu adalah yang akan membawa keberkahan air besar buat kita semua. Jadi wakam masyarakat qayatin ghalabar sampai berulang biiznillah, betapa sering ya kelompok yang kecil ya tetapi kuat dan tangguh imannya akan memenangkan dalam perjuangan ini. Ya, jadi terakhir ini waktu Talut dan Nabi Dawud ya, itu harus memerangi siapa yang bajunya bisa David itu Jalut ya. Jadi Isa pernah namanya Jalut. Jadi waktu itu Allah memberikan ilham pada Talut, harus kepada Nabi Dawud, bahwa renunganmu itu nanti ketika
mendekati pertempuran dengan Jalut itu banyak yang meredari. Jadi setelah pergi berjalan jauh, ya, kemudian sudah tidak pernah mandi, sangat haus, nanti akan menyeberangi sungai yang sangat jernih, sangat menyegarkan, sehingga dikatakan barang siapa yang lantas menjebur itu jelas bukan umatmu lagi, bukan pejuang, ya. Kemudian yang sama sekali tidak ikut minum atau yang sekedar membasahi tenggorokan itu adalah mujahid sejati. Tetapi ketika lihat Jalut di medan tempur itu, ya, dengan suara yang menggelegar, kemudian pasukanmu yang melawan. Kemudian mereka tertekan. Dia mengatakan mana mungkin tidak mengalahkan Jalut. Dan kemudian Daud masih muda, udah saya bisa. Waktu itu Tolut, kau bisa apa dulu? Saya pernah membanting seekor banteng besar, sawi besar sekali, ya, yang di jalan. Saya Tawasujuki jadi dia itu pukul pakai tangan terus sampai pisah kepalanya, itu yang kuatnya. Nah kemudian ketika dia turun, ya, waktu itu ini terbahak-bahak si Jalut itu, ya, ini anak muda ngapain waktu sini gitu. Kemudian dengan ketepelmu, ya, 7 kali kerikil itu yang keras sekali sehingga pelindung kepalanya Jalut itu jadi pecah, kemudian mati, ya. Kemudian Daud mengambil pedang, kemudian dipisahkan oleh kepalanya, kemudian semua perutnya itu bukan. Nah, ini bukan cerita, ini the real true story. Nah, seperti mukjizat. Memang sekarang tidak ada mukjizat sama sekali, ya udah tidak ada mukjizat, tapi masih ada seringkali namanya miracle. Miracle itu mukjizat kecil-kecilan. Berapa ya? Yang kemarin tadi, Hamid. Nah jadi ini ceritanya saya dulu setiap Senin dan Kamis saya mondok di Kauman Jogja, kita membaca Riyadhus Shalihin, ya, yang kita ambil ilmunya itu Bapak Kiai Haji Hajib, bapaknya Pak siapa? Pak Hibal Hajib. Nah, waktu kelas kedua Belanda mau menjajah kita kembali, maka tokoh-tokoh pejuang Islam ini lari ke Merapi, Wais Babu. Nah kemudian mereka malam hari itu sudah keroncongan perutnya karena bawa uang tapi tidak ada warung. Ketika mereka sedang lapar itu, tiba-tiba ada penjual sate, mikul sate itu, warna-warna itu, ya. Pak sate kesini Pak, ya. Waktu itu dibayar, semua sudah kenyang. Kemudian sadar, masa mungkin jam 9 di tengah gelapnya belum Merapi,
ada penjual sate. Jadi ini tidak mungkin. Kemudian dicari sudah nggak ada. Ya. Ini kan memang mukjizat, ya, tidak sehebat mukjizat zaman dulu ya. Tetapi bagaimana Allah bisa memberikan ma'unahnya itu pada pejuang-pejuang sejati dari Yogyakarta itu, ya. Dan saya selalu kalau saya cari ingatan, ya. Nah sekarang pun, ya, itu kalau di atas kertas, ya, kalau Iran dikeroyok Amerika dan Israel, itu kan mestinya 3-4 hari sudah selesai, ya. Tapi sekarang keadaannya terbalik. Bahkan ketika di Gedung Putih itu ada wartawan yang agak nakal, itu tanya sama Presiden Donald Trump, bagaimana Pak Presiden, katanya 4 hari selesai, itu sudah 2 minggu. Dia mengatakan 2 blok kan, belum selesai. Nah kemudian yang lucu, wartawan itu perempuan, dan dia pergi terus jalan sebelum akan diputul, terus kembali lagi, ya. Bisa nggak ada klik itu YouTube, ya, di YouTube, ya. Nah jadi inilah keadilan Allah yang menambah kita semangat, janganlah kita menjadi lemah berjuang. Kita berikan apa yang bisa sebab kita, sehingga sebagai akhir dari ceramah saya ini ingin saya baca 111 At-Taubah, ya, yang berbunyi Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun wa'dan 'alaihi haqqun fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi minallah fastabshiru bil ladzi bayantum bi wa dzalika wal fawzul 'adzim. Ya, sesungguhnya Allah telah membeli nyawa dan harta orang-orang beriman, bahwa mereka itu betul-betul berjuang, ada kalanya menang, ada kalanya kalah, dan itu adalah wahyu Allah yang tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Apakah ada pihak yang memenuhi janji sebagaimana Allah memenuhi janjinya? Maka ketahuilah bahwa mereka itu nanti mendapatkan ajrun adzim, ya, ajrun adzim, ganjaran sangat besar. Nah, saya kira itu berat sampai sekarang, ya. Kita terus saja berjuang, ya. Kadang-kadang jatuh, bangun lagi, kadang-kadang angin hujan, ya, kita maju dengan bersabar, kadang-kadang terpukul, tapi terus saja, ya. Jadi kemauan jihad kita, bahkan nyawa dengan ambal kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.